One, two, three. Hello, welcome back again to Generation Simple Podcast. Now we are still on the second session with Isna. Kalau belum lihat session pertama kita bisa cek di YouTube Generation Simple dan jangan lupa untuk subscribe. Jadi, masih di situ? Masih. Jadi udah ganti baju juga ya dari video yang pertama. Udah cukup lama ini berarti. Iya. Oke, jadi lanjutin obrolan kita yang kemarin nih. Jadi Hmm. kan banyak nih ceritanya bisnis yang gara-gara COVID-19 akhirnya beradaptasi ke online. Nah, tapi kan kebanyakan bisnis-bisnis tersebut kan B2C. Nah, kalau B2B nih, apa memungkinkan juga untuk bergerak ke dalam e-commerce? Oh, pastinya Dit, justru lagi zaman-zaman COVID gini yang tadinya sebelumnya kalau B2B udah nyaman dengan ada sales gitu kan. Mereka datang visiting ke customer, taking order, dan kayaknya customer juga lebih happy kontak salesnya gitu kan. Ngapain create order sendiri online gitu, capek-capek. Mendingan kontak salesnya udah jadi beres ordernya. Tapi karena COVID gini, kita tahu kan ada PSBB, orang kadang-kadang nggak bisa keluar gitu kan. Terus ya akhirnya at the end waktu lagi COVID gini justru yang B2B ini mulai masuk nih. Mereka udah mulai ngelihat channel commerce dan salah satunya juga banyak yang connect sama marketplace. Seperti kita tahu lah dari Tokopedia, Blibli, dan beberapa marketplace lain gitu kan. Mereka si distributornya ini put barangnya di sana gitu. Nah, gimana caranya si B2B ini sekarang bisa accommodate ke si distributor untuk bisa tetap taking order ke mereka walaupun misalnya nggak ada sales yang datang, itu ya bisa dimungkinkan dengan adanya commerce gitu. Jadi kayak sekarang justru B2B itu lagi lumayan banyak untuk mulai terbuka untuk mereka bikin online channel juga untuk para distributor mereka. Jadi para pelaku bisnis yang B2B, which is consumer mereka bukan end user, itu juga geraknya juga ke e-commerce juga ya? Iya, karena kan salesnya sekarang kalau mau datang, biasa kan salesnya visiting ke customer kan, mereka Betul, pergi gitu, betul. mesti Kan selalu lihat. biasanya ada sales tuh yang datang ke touch ke customer mereka, which is B2B juga. Nah sekarang Iya. kalau misalnya B2B commerce berarti lebih ke arah direct dong? Atau gimana? Dari consumer maksudnya. Ada beberapa Ah, yang mereka going direct juga mau nggak mau gitu ya. Kayak contohnya kita tahu ada salah satu company di UK namanya Breaks dan mereka ah, itu bisnisnya itu untuk customer mereka itu adalah food service yang terkait food service kayak restoran. Terus ya mungkin beberapa company-company yang terkait bahan-bahan makanan. Seperti kita tahu waktu COVID kemarin semua restoran tutup gitu kan. mhm. Either mereka cuma take away atau memang ada beberapa yang memang benar-benar tutup tuh pas lagi PSBB. Nah, di sana juga kan sama waktu lockdown mereka tutup juga. At the end banyak orang-orang yang butuh bahan makanan dan butuh hal-hal seperti itu tapi nggak bisa dapat gitu kan karena si restoran yang tutup, si toko-toko yang menyediakan bahan-bahan makanan ini juga tutup. Akhirnya mau nggak mau si Brex ini mereka langsung buka untuk direct to consumer. Dan tadinya sebelumnya mereka memang udah pakai B2B commerce gitu untuk ke para customer-nya mereka which is yang food retailer ini. Tapi karena ada kendala waktu lockdown itu, akhirnya mereka juga mau nggak mau direct to consumer. Dan itu bisa Mmm, dicapai dengan e-commerce yang sama gitu. I see. So jadi memang memungkinkan ya, apa namanya, pergerakan sekarang antara B2C atau B2B bisa diakomodir dengan SAP Commerce. Iya Dan, pastinya. SAP Commerce kan SAP Commerce Cloud, which is, dari sisi customer, dari sisi company tidak perlu invest, apa ya, significant Infrastruktur. IT infrastruktur, IT hardware dan lain-lain kan. Iya Dan pasti betul. implementasinya juga cukup cepat.
Iya, Wow. dari kemarin untuk yang Brex ini kan mereka sebelumnya udah Mhm. pakai B2B commerce dan udah live dengan existing customer mereka. Waktu mereka Yes. mau go to direct to consumer, itu cuma 7 hari, Dit. Mereka udah 7 bisa live hari. 7 hari. Gitu. Mereka dibantu dengan partner kita dan mereka bisa live dalam 7 hari untuk bisa achieve dengan bisnis model yang baru which is direct to consumer. Wah. Ya, So, dan ini viewer and sebenarnya listener, bukan hanya bisnis aja, tapi kan ada sisi ininya juga untuk membantu orang-orang yang membutuhkan makanan di saat itu gitu kan. jadi tadi gue mau ngomong, jadi viewer sama listener dari Generasi Simple ini, jika kalian tertarik dengan untuk mengenable bisnis Anda untuk mulai ke arah e-commerce baik B2B atau B2C, itu sangat memungkinkan sekali. Dan gimana nih Nah kalau mau hubungin kamu? Nanti bakal ada di sini ya. Dia bakal tersedia di sini, nanti Oke. bisa kontak langsung. Sip. Jadi nanti kalau butuh bantuan bagaimana untuk mengenable bisnis Anda menjadi e-commerce atau membuka satu jalur channel baru which is commerce, silakan hubungin Isna dan dia akan melayani Anda 24 jam. Oke? Dan sangat Oke, cepat sekali. Oke, thank you Nah. Waktunya mungkin next dari podcast ini selanjutnya nanti akan ada beberapa video seperti apa sih SAP Commerce dan bagaimana view and feel-nya, kemudian overview-nya mungkin function dan features apa aja di dalamnya nanti akan saya upload di dalam YouTube saya. Makanya stay tune and subscribe ya di YouTube Generation Simple. terus Thank pasang you alert ya everyone. kan. Thank you Isna. Thank you. 1, 2, 3.